Kudus di tempat ini. Allahku, penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini. Allahku, penghibur hatiku. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Allahku, penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini. Allahku, penghibur hatiku. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Dan pulihkan hidupku. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Ku rasakan pertolongan-Mu Tuhan. Ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Haleluya.
saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyatakan Tuhan waktu kuasa dan waktu kita. Mari bersama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan maksudku, yang menolongku dan menyelamatkanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan maksudku, yang menolongku dan menyelamatkanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur berikanmu padaku, karena pernah berubah hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, tubuhku berancang, namun kasih setiamu tak berikanku. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, yang gunung batu dan keselamatanku. Kepadamu Tuhan, kepadamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Mari kita berkata-kata, Tuhan selalu bersyukur berikanmu padaku, karena pernah berubah hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, tubuhku berancang, namun kasih setiamu tak berikanku. Tuhan selalu bersyukur berikanmu padaku, karena pernah berubah hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, tubuhku berancang, namun kasih setiamu tak berikanku. Haleluya, haleluya. Saudara percaya, kasih setia tidak pernah pergi dari saudara. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung berancang, kasih setiamu tidak pernah berubah, saudara. Mari kita deklarasi. Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku, karena pernah berubah hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung berancang, amin. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita deklarasi. Tuhan selalu bersyukur berikanmu padaku, karena pernah berubah hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, amin. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita Haleluya, haleluya. Saudara udah capek? Belum ya? Belum ya? Kita masih mau terus memuji Tuhan ya?
Kita percaya bahwa Allah kita dahsyat, dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau berbeda-beda, menyanyi kemuliaannya, kebenarannya disaksikan. Kebesarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau berbeda-beda, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah di tanah baru. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah di tanah baru. Haleluya. Mari saudara katakan, dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Yes Lord. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau berbeda-beda, Silakan duduk saudara, kita akan mendengarkan Bethany News untuk sepekan. Shalom, kembali lagi bersama kami di Bethany News. Saya Rara, saya Angel. Dan kita tuh udah lama banget ya gak ketemu. Iya, sebenarnya kangen banget ya. Bener banget. Cuman gak apa-apa kan sekarang kita punya online fellowship dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah bayangin tuh, makin sering kita ketemu justru kan. wah gila, banyak banget ya. Dan jamnya tuh jam 7.30 sampai jam 9 malam, bener kan? Iya, betul banget. Tapi gimana sih cara ngikutinnya? Cara ngikutinnya gampang banget. Bisa dilihat lewat Facebook page Gereja Bethany Indonesia Anointing of Ease. Wah, keren banget ya. Berarti saudara harus mengikuti akun official sosial media Gereja Bethany Anointing of Ease di bawah ini. Nah, saudara, di masa pandemik seperti ini, kita mengadakan ibadah online hari Minggu jam 10 pagi di YouTube channel Bethany AOE Production.
Nah, saudara, maka dari itu, saudara harus menekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan setiap Sunday service yang kita adakan. Di era modern seperti ini, kita diberi kemudahan untuk memberikan persembahan. Betul banget. Nah, caranya tuh gampang banget. Pertama, kita bisa lewat QR code. Wah, gampang banget ya kayaknya ya. Hmm. Coba. Gimana sih caranya? Oh ya. Nah, pertama, kita buka dulu aplikasinya. Oke. Terus kita pilih scan atau pay. Oke. Lalu kita masukkan nominal yang kita ingin beri. Oke. Lalu kita pencet confirm atau pay. Udah semudah itu. Wah, gampang banget ya. Betul. Tapi selain menggunakan QR code, saudara juga dapat mentransferkan persembahan saudara di rekening di bawah ini. Oke saudara, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Saya Raras. Saya Angel. Sampai jumpa di Bethany News selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Biarlah kami memberikan hidup kami untuk Engkau Tuhan. Biarlah kami memberikan pujian kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau berikan tentang-Mu, tak terselami Puji nama Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Dan dimanapun kita berada, kita merasakan hadirat Tuhan melawat setiap kita. Saya sangat percaya dimanapun kita berada, ketika hadirat Tuhan menguasai kehidupan kita, maka yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, mendapatkan jalan keluar mujizat yang terbaik daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita kembali berada dalam ibadah online di minggu yang ketiga di bulan September 2020 ini. Saya percaya sukacita daripada Tuhan melimpah atas setiap kita, damai sejahtera boleh ada di dalam kehidupan kita, oleh karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat beribadah secara online, memuji menyembah Tuhan bersama dengan keluarga kami terkasih. Dan saat yang terbaik kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan, urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami memutuskan bukan hanya jadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata amin. Nah, kekasih-kekasih Kristus, beberapa waktu lalu kita telah membahas mengapa Tuhan memberikan bocoran-bocoran tentang happy endingnya perjalanan kita dengan Tuhan, bukan? Ya, karena Tuhan ingin memberikan pengharapan yang berlimpah-limpah kepada umatnya, yaitu kepada saudara dan saya.
Yang kedua, Tuhan mau memberitahukan kepada kita betapa pentingnya setia kepada Tuhan itu sampai pada akhirnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena khotbah saya hari ini berkaitan atau merupakan lanjutan dari khotbah minggu yang lalu, maka saya menganjurkan saudara juga bisa mendengarkan video khotbah Minggu 13 September 2020 yang lalu agar memperoleh makna yang lengkap tentang tema ini, yaitu kedatangan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu pasti akan terjadi. Karena itu sudah difirmankan oleh Tuhan. Dia akan datang sebagai mempelai laki-laki sorgawi yang menjemput gerejanya, yaitu saudara dan saya. Dan oleh karena itu saudara, sebagai mempelainya Kristus, marilah kita menyadari, memahami, dan mempersiapkan diri kita masing-masing. Saya ulangi, mari kita benar-benar menyadari, memahami, dan mempersiapkan diri kita masing-masing. Berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh mau menyadari, memahami, dan mempersiapkan diri masing-masing? Boleh lambaikan tangan saudara? Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, inilah janji Tuhan Yesus sendiri bagi kita sebagai mempelai-mempelainya. Kembali kita akan baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, ini adalah janji Tuhan Yesus ketika kedatangannya yang pertama kali diberikan kepada murid-muridnya. Artinya diberikan juga kepada saudara dan saya, bahwa Tuhan pergi menyediakan tempat dan Dia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempatnya berada, dan kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, jika kita baca di Alkitab, maka kita akan memahami pula bahwa sebelum kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, ya, di muka bumi ini, maka ada beberapa peristiwa yang akan terjadi. Dan oleh sebab itu kita akan mempelajari peristiwa-peristiwa tersebut selama beberapa minggu. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang apa yang disebut oleh banyak orang Kristen sebagai rapture, atau dalam bahasa Yunaninya adalah harpazo, yang sebenarnya merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani yaitu lakah. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, harpazo itu memiliki arti mengambil. Mengambil atau mencabut, itu arti daripada kata harpazo yang digunakan di dalam penulisan di Perjanjian Baru. Nah, di dalam bahasa Ibraninya itu menggunakan kata lakah yang punya arti mengambil. Dan di dalam Perjanjian Lama, kata lakah ini digunakan berulang-ulang kali, saudaraku, dalam kaitan dengan pernikahan. Sebagai contoh, di dalam Kejadian pasal 24 ayat 67 dikatakan, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Kata mengambil di situ menggunakan kata lakah. Ya, Ishak mengambil Ribka menjadi istrinya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus pernah mengajukan sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini sebuah pertanyaan yang harusnya menjadi perenungan buat kita sekalian.
ketika Yesus mengajukan pertanyaan ini, akan tetapi jika anak manusia itu datang. Siapa anak manusia itu? Ya, Yesus Kristus. Adakah ia mendapati iman di bumi? Mari saudaraku dikasih oleh Tuhan, tentu ada makna di balik pertanyaan Tuhan Yesus ini. Mari kita sama-sama merenungkan, apakah kita benar-benar masih memiliki iman hari-hari ini? Apakah kita hari-hari ini masih mempersiapkan diri sungguh-sungguh menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali? Saudaraku, kitab Wahyu yang dituliskan oleh Rasul Yohanes, ya, sebenarnya terjadi ketika jemaat mula-mula itu mengalami penganiayaan yang besar, bukan? Ya, sampai mereka harus melarikan diri ke kota-kota lain. Mereka sedang mengalami penganiayaan yang begitu hebat dari kekaisaran Romawi. Dan pada saat itulah Tuhan memberikan penglihatan kepada Rasul Yohanes, dan dituliskan di dalam kitab Wahyu ini sebenarnya merupakan jawaban Tuhan, merupakan satu pengharapan yang besar buat jemaat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca kitab Wahyu, seharusnya ini bukanlah merupakan satu kitab yang menakutkan. Artinya begini, ketika kita berbicara tentang kedatangan Tuhan untuk kedua kali, harusnya ini bukan merupakan sesuatu yang horor, yang menakutkan, tapi justru sebaliknya, ini adalah sebuah kebahagiaan. Karena kita sebagai mempelai Kristus, kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya, bukan? Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita akan melihat tayangan video singkat yang minggu lalu sebetulnya juga sudah saya putarkan. Mari kita sama-sama simak video berikut ini. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come Puji Tuhan. Minggu lalu video ini pun sudah saya putarkan, ya, video singkat mengenai rapture, mengenai harpazo, mengenai lakah dalam bahasa Ibrani. Saya juga percaya saudara tentu saja sudah pernah melihat beberapa versi yang lain dari peristiwa ini. Pertanyaannya adalah, apakah memang kejadiannya akan seperti itu? Apakah memang peristiwanya akan seperti yang digambarkan dalam film tersebut? Tidak ada yang dapat menjawabnya dengan persis. Tidak ada yang tahu persis kejadiannya, karena sebetulnya itu merupakan tafsiran-tafsiran dari para pembuatnya. Tapi buat kita, ini adalah sebuah peringatan bahwa kita harus mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh. Ya, sebagai mempelai Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh untuk menyambut kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh merindukan kedatangan Kristus untuk kali yang kedua? Katakan haleluya, katakan amin. Nah, mari saya akan ajak saudara sama-sama untuk membaca 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Perikopnya adalah kedatangan Tuhan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan,
kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Di sini menggunakan kata harpazo, bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, mari kita akan baca lagi di dalam 1 Korintus 15 ayat 52 sampai dengan 53. Dikatakan demikian, dalam sekejap mata, sekali lagi, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ayat ke-53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saya meyakini saudara sudah pernah membaca tentang firman Tuhan yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan ini. Nah, saudara perhatikan di sini bahwa ternyata dalam pembacaan kita tadi disebutkan yang pertama akan terjadi adalah kebangkitan orang-orang yang mati dalam Kristus. Artinya orang-orang kudus, ya, yang saat ini mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Mereka akan mengalami yang namanya kebangkitan orang-orang kudus atau kebangkitan orang-orang mati. Tentu saja ini adalah hal yang sangat membahagiakan, menggirangkan hati. Sebab inilah yang dirindukan oleh semua orang kudus yang telah meninggal di dalam Yesus Kristus. Ya, makanya ketika orang percaya itu dipanggil pulang ke rumah Bapa, disebut rest in peace. Ya, artinya apa? Mereka beristirahat dengan damai. Mereka beristirahat di satu tempat yang namanya Firdaus, satu tempat yang disediakan oleh Tuhan. Sampai genap waktunya, ketika peristiwa kedatangan Yesus kedua kali ini terjadi, mereka akan dibangkitkan. Ya, dan tentu saja mereka akan diberikan tubuh yang baru, ya, tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak dapat binasa, tubuh yang tidak dapat mati. Dan ini sama dengan tubuh Yesus Kristus ketika ia dibangkitkan dari kematian. Dan selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, bukan? Di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-11, ini yang Rasul Paulus tuliskan, betapa bahagianya peristiwa kebangkitan orang-orang kudus yang telah mati, kemudian mereka dibangkitkan. Coba kita baca. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya, perhatikan ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, yang telah mendahului kita, dipanggil pulang ke rumah Bapa. Mereka saat ini beristirahat. Sampai genap waktunya, mereka pun akan dibangkitkan menjelang Yesus Kristus datang kedua kali. Dalam peristiwa Lakah, mereka akan dibangkitkan dan mereka menerima bagian mereka. Ya, tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak dapat binasa, tubuh yang tidak dapat mati. Nah, yang kedua adalah terjadi pengubahan tubuh dari orang-orang kudus yang masih hidup.
Ya, ketika peristiwa harpazo, laka atau rapture ini terjadi, orang-orang kudus yang masih hidup, mereka akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau kita pada saat peristiwa itu terjadi masih hidup, maka tubuh kita yang fana ini, saudara, dalam sekejap mata, tadi saya sudah ajak saudara baca sama-sama, dalam sekejap mata. Coba kejapkan mata saudara. Ya, berapa cepat? Sangat cepat. Hanya sekejap mata, maka tubuh yang fana ini, yang dapat binasa ini, yang dapat mati ini diubah pula menjadi tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat mati. Berapa banyak di antara saudara yang merindukan hal itu juga terjadi atas diri saudara? Katakan yes, katakan amin. Katakan aku rindu Tuhan, aku mau Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, yang ketiga terjadi ini, bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Artinya mereka yang tadinya telah beristirahat di Firdaus, kemudian mereka mendapat tubuh kemuliaan, kebangkitan orang-orang kudus yang telah lebih dahulu meninggal dibangkitkan. Lalu kemudian yang masih hidup mendapatkan tubuh kemuliaan, lalu bersama-sama menyongsong Tuhan di mana? Di angkasa. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama telah dituliskan orang-orang yang juga diangkat ke sorga. Ya, di hidup mereka diangkat oleh Tuhan ke sorga. Ada yang namanya Henokh. Ya, Henokh ini hidup bergaul dengan Tuhan. Lalu Alkitab menuliskan dia tidak ada lagi sebab dia sudah diangkat oleh Allah. Yang kedua, dan ini disaksikan oleh orang banyak, oleh para nabi, adalah Elia. Ya, Elia dijemput dengan kereta berkuda yang berapi, kemudian dibawa ke sorga. Dan dalam perjanjian baru, tentu saja, ya, pribadi yang sangat kita kasihi, yang sangat mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus ketika ia terangkat ke sorga, disaksikan oleh murid-muridnya. Haleluya. Nah, saudaraku dikasihi oleh Kristus, jadi jelas lakah atau harpazo atau rapture ini, ya, ini adalah penggenapan janji Tuhan. Katakan penggenapan janji Tuhan. Yes, buat saudara dan saya, di mana Tuhan Yesus datang dan mengambil. Ya, kata lakah itu punya pengertian mengambil saudara, dan membawa kita ke tempatnya berada, supaya pada akhirnya kita bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Ya, haleluya. Dan yang kedua, ini adalah cara Tuhan untuk meluputkan mempelai-mempelainya dari masa aniaya besar atau masa kesusahan besar. Ya, kita akan membahas di minggu-minggu yang akan datang tentang masa ini. Ya, tapi baiklah kita ketahui bahwa harpazo, lakah atau rapture itu cara Tuhan untuk meluputkan saudara dan saya yang mengasihi Dia, agar kita terhindar dari yang namanya masa aniaya besar. Nah, sebenarnya saudara, kedurhakaan itu pun sudah mulai bekerja. Ya, dalam hidup ini pun sudah mulai terjadi. Ya, namun tidak maksimal, tidak mencapai puncaknya. Karena apa? Karena lakah belum terjadi, harpazo belum terjadi, rapture belum terjadi. Ya, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita buka Alkitab kita baca. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Ya. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Ya, Roh Kudus dan saudara dan saya. Kita yang masih ada di muka bumi ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, artinya apa? Diambil. Ya, diambil, diangkat.
pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, mencapai puncaknya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, kita akan belajar nanti ya. Dalam beberapa minggu ini kita akan benar-benar mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Nah, kekasih-kekasih Kristus, pertanyaannya bagaimana kita harus hidup sebagai mempelai Kristus agar jangan seorang pun di antara kita yang tidak mengalami lakah, harpazo atau rapture ini. Ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai mempelai Kristus? Yang pertama, mari kita menjadi mempelai Kristus yang siap, sedia, dan merindukan akan kedatangannya. Saya ulangi, siap sedia dan merindukan kedatangannya. Saudaraku, mempelai yang siap sedia itu pasti akan hidup dalam kekudusan, akan hidup dalam kebenaran. Dia tidak lagi kompromi dengan dosa, tidak lagi kompromi dengan dunia ini. Menjadi mempelai yang menolak hidup dalam dosa. Harusnya demikian, ya. Mempelai perempuan yang merindukan mempelai laki-laki, maka fokus hidupnya itu jelas adalah kepada mempelai laki-laki tersebut. Rindu untuk berjumpa kapan waktu itu tiba, bukan kepada hal-hal yang lain. Amin. Saya percaya saudara-saudaraku, saudara yang pernah mengalami ya pernikahan, saudara pasti tahu bagaimana merindukan saat pernikahan itu sendiri terjadi. Merindukan sang mempelai, pasangan kita. Orang yang merindukan kedatangan Tuhan, dia akan siap sedia. Dia tidak akan hidup sembarangan. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengalami yang namanya rapture? Ya, siap sedia dan merindukan akan kedatangannya. Yang kedua, setia melayani Tuhan sampai akhir. Saudara yang dikasih oleh Kristus, sebagai mempelai Kristus, kita ini adalah hamba-hamba Tuhan juga. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan, Tuhan percayakan tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah dunia ini, bukan? Ya, saya percaya setiap kita punya tugas. Setiap kita punya bagian yang harus kita kerjakan. Baik itu di dalam keluarga, baik di tengah-tengah masyarakat, baik itu di dalam jemaat Tuhan. Ada tugas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan suatu hari nanti Tuhan akan menilai pekerjaan-pekerjaan yang kita masing-masing lakukan sebagai hamba-hambanya. Dan pada saat itulah Tuhan akan memberikan upah ya bagi setiap kita sebagai mempelai Kristus, sebagai hamba-hamba Tuhan yang tetap taat dan setia melakukan tugas pelayanannya sampai akhir. Kita jadi mempelai-mempelai Kristus, bukan mempelai-mempelai yang pengangguran, yang hanya duduk-duduk menanti-nantikan. Tidak, tapi kita melakukan apa yang diperintahkan oleh kekasih kita. Sudahkah kita melakukannya? Atau kita masih menunda-nunda? Saudaraku, banyak orang percaya, ya, mereka tidak menolak firman. Mereka berkata amin, mereka berkata yes. Tapi sayangnya mereka menunda untuk melakukannya. Sebetulnya orang yang menunda melakukan sama saja dengan orang yang tidak melakukan, bukan? Iya. Orang yang menunda untuk melakukan perintah Tuhan sebetulnya sama dengan orang yang tidak melakukan. Bagaimana kalau saat itu tiba, ketika dia belum melakukan, lalu lakah terjadi, harpazo terjadi, rapture terjadi? Berarti dia menjadi mempelai Kristus yang tidak setia melakukan tugas sampai akhir. Dia tidak melayani Tuhan sampai dengan akhir, bukan? Mari, selagi Tuhan berikan kepada kita kesempatan, selagi Tuhan berikan kepada saudara dan saya napas hidup, itulah waktu bagi kita untuk bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan.
melayani pekerjaan Tuhan, melayani jiwa-jiwa, melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya dengan sebaik-baiknya. Ya, dan saya merindukan pada saat kita melakukan semua itu, lakah ini terjadi. Apa arti lakah? Ya, dalam konteks Ibrani sangat indah. Lakah punya pengertian mengambil sebagai mempelai. Ya, sama seperti Ishak mengambil Ribka sebagai istrinya. Saya percaya Tuhan Yesus pasti datang untuk kali yang kedua, mengambil saudara dan saya menjadi miliknya, menjadi mempelainya sampai selama-lamanya. Mari kita siap sedia, mari kita merindukan kedatangannya, dan tetaplah melakukan tugas pelayanan setia sampai akhir. Amin. Berapa banyak di antara saudara pagi hari ini engkau mau meresponi firman Tuhan ini, dan engkau mau berkata, Tuhan, aku mempelaimu. Aku sudah mengerti bahwa engkau pasti datang kedua kali untuk mengambil aku. Aku mau mempersiapkan diri. Aku tidak mau menyia-nyiakan waktu yang ada, yang saat ini Tuhan berikan. Tolong aku, mampukan aku. Berapa banyak yang merindukan itu? Berapa banyak saudara yang mau sungguh-sungguh ambil keputusan seperti itu? Mari satukan hati di dalam doa. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini waktunya. Ini penentuan. Jangan sia-siakan waktu ini. Mari satukan hati dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Kami percaya Tuhan, pada waktu peristiwa itu terjadi, kami menjadi pribadi-pribadi, menjadi mempelai-mempelai yang akan dijemput oleh Tuhan, yang akan diambil oleh Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami dengan sungguh-sungguh. Kami mau senantiasa Tuhan merindukan akan kedatangan Tuhan. Dan kami Tuhan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan sampai tuntas, sampai akhir. Engkau melihat setiap kami, yang membuka hati kami, yang mengangkat tangan kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memampukan setiap kami. Engkau tahu kerinduan hati kami, mampukan kami Tuhan. Tolong kami, biar Roh Kudus yang menopang kami, supaya kami bisa menjadi mempelai-mempelai Kristus yang berkenan kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan terus mengingatkan kepada setiap kami, Tuhan menegur kami, Tuhan menguatkan kami menjelang hari kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Dan jadikan kami juga berkat untuk banyak orang, sehingga bukan hanya kami Tuhan yang mengerti, yang memahami dan mempersiapkan diri, tapi kami juga boleh membagikan ini kepada banyak orang di sekeliling kami, kepada keluarga kami yang terkasih, kepada sahabat-sahabat kami, kepada orang-orang yang kami kenal. Kami ingin membagikan ini juga, supaya mereka pun turut di dalam peristiwa yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang meresponi firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati, dan apa saja Tuhan yang hari-hari ini menjadi pergumulan dalam hidup mereka, Engkaulah jawaban, Engkaulah solusi atas segalanya. Bapa, saat ini kami juga rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya kami ada di Indonesia bukan kebetulan, tapi Tuhan menetapkan kami untuk menjadi terang dan garam, untuk menjadi berkat bagi bangsa terkasih ini Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa, curahkanlah Tuhan hujan keselamatan, hujan pertobatan. Biarlah bangsa ini boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berkati para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, para menteri, bahkan sampai pejabat-pejabat yang ada di setiap daerah. Semuanya boleh menjalankan pemerintahan dengan hati yang takut akan Tuhan,
sehingga Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia, yang saat ini Tuhan di tengah-tengah pandemi, biarlah semua tetap dapat menjalankan tugas panggilan pelayanannya dengan baik. Engkau yang menopang, Engkau yang memberkati, Engkau yang mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan daripada gereja-gereja-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu, umat-Mu, mereka yang sudah datang membawa korban syukur, membawa persembahan mereka yang terbaik. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan mereka yang sudah memberkati akan pekerjaan Tuhan, yang sudah membawa persembahan terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami rindu untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari mempelai Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang siap sedia dan merindukan kedatangan Tuhan, Engkau yang mau setia sampai akhir melayani akan Tuhan, angkatlah kedua tanganmu tinggi dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama berkata, amin. Haleluya. Melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hidupku ini bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,